Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ayat talab, kaifa halukum? Mada darsunal an al-lughat al-arabiyyah. Baiklah anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan kembali meneruskan pembelajaran bahasa Arab ya. Dan sekarang masih tentang pembagian isim ya. Jadi sekarang pembagian isim berdasarkan kejelasannya atau umum khususnya ya. Kejelasan atau umum khususnya. Itu dibagi menjadi dua ya. Ada namanya isim nakirah ya. Ada namanya isim ma'rifah ya. Isim nakirah di sini dijelaskan tidak diketahui, tidak jelas atau masih umum ya, tidak ditentukan. Misalkan jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki, tapi tidak jelas laki-laki yang mana ya. Masih umum ya, masih belum ditentukan ya. Nah, ini masih umum ya. Jadi lelakinya masih umum, belum ditentukan yang mana ya. Salah satunya adalah tandanya ada tanwin ya. Jaa rajulun di situ ya, pakai tanwin atau dhammatain ya. Yang kedua adalah isim ma'rifah. Nah, kalau isim ma'rifah biasanya ataupun pengertiannya adalah isim yang menunjukkan tertentu ya. Ditentukan, diketahui ya. Itu namanya isim ma'rifah. Contohnya ja'ar rajulu, telah datang seorang laki-laki. Tidak ada laki-lakinya, ditentukan ya. Tersebut, laki-laki tersebut atau itu biasanya. Ya. Jadi lelaki itu biasanya itu atau tersebut ya. Jadi lelakinya atau laki-lakinya sudah ditentukan. Nah, ini perbedaan dari nakirah, itu masih belum jelas ya. Laki-laki yang mana? Tapi kalau ma'rifah itu sudah ditentukan ya. Yang dimaksud laki-laki yang itu ya, yang sudah ditentukan. Nah, ini ya. Jadi ada isim nakirah, ada isim ma'rifah ya. Jadi ciri-cirinya jelas. Kalau isim nakirah biasanya ada tanwin ya. Tanwin rajulun masih umum. Nah, kalau sudah ada kemasukan al atau yang lainnya, ada pembagian maka isim ma'rifah ya. Jadi untuk menentukan yang tadinya masih belum jelas jadi jelas, maka dima'rifatkan, maka dikasih alif lam salah satunya. Ja'ar rajulu, tanwinnya hilang. Kalau ada al, maka tanwinnya hilang. Ja'ar rajulu, tadinya ja'a rajulun, jadinya ja'ar rajulu. Kalau ada al, maka tanwin berubah menjadi biasa, harakat biasa ya. Yang bukan tanwin. Makanya al di sini ya biasa dikenal dengan al ta'rif ya. Ta'rif artinya untuk membuat menjadi ma'rifat ya. Al ya. Di al ta'rif ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui macam-macam isim isim ma'rifah. Jadi kalau nakirah kan masih umum ya. Nah, sekarang ma'rifah yang jelas ya, yang ditentukan isim tersebut ya. Jadi ada kurang lebih ada 6 ya. Ada 6 jenis isim ma'rifah ya. Baik, kita akan yang pertama ya. Yang termasuk isim ma'rifah adalah isim dhamir ya. Isim dhamir itu isim ma'rifah semua ya. Apa itu isim dhamir? Kata ganti kalau pada dalam bahasa Indonesia disebut kata ganti. Kata ganti itu ada orang pertama, ada orang kedua, orang ketiga.
Orang pertama berarti saya, kami. Orang kedua itu kamu, kalian, anda, ya. Kalau bahasa Indonesia. Kata ganti ketiga, orang ketiga, dia, mereka. Itu kata ganti ketiga. Dalam bahasa Arab itu macam-macam, ya. Kata ganti, ya, itu macam-macam. Laki-laki dan perempuan dibedakan, bilangannya pun dibedakan sebagaimana tadi dijelaskan, ya. Nah, di sini isim dhamir ada 3, ya. Ada urutannya dari orang ketiga atau dhamir ghaib, dhamir mukhatab namanya, dan dhamir mutakallim, ya. Dhamir ghaib, dhamir mukhatab, dhamir mutakallim. Dhamir ghaib artinya kata ganti orang ketiga, ya. Dhamir mukhatab artinya kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Dhamir mutakallim artinya kata ganti orang pertama atau yang berbicara, ya. Di sini ada, ya, pembagiannya, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya. Jadi semuanya dibagi 14, ya. Ya. Nah, dhamir ghaib juga dibagi 2. Ada ghaib laki-laki, ada ghaib perempuan. Mukhatab juga demikian. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mutakalim ada 2, ada yang sendiri, ada yang banyak, ya. Baik, kita dari awal, ya. Tadi ada, kita bacanya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, gitu, ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya. Jadi yang pertama, yang 3 itu namanya kata ganti orang ketiga laki-laki. Apa aja? Huwa artinya dia laki-laki. Huma artinya dia laki-laki 2 orang. Hum, ya, artinya mereka laki-laki, ya, banyak, ya. Jadi dia orang ketiga, ya, atau mereka, ya. Kemudian yang perempuannya dhamir ghaibah namanya. Ada orang kali ketiga yang perempuan, hiya, dia perempuan, ya. Huma, dia 2 orang perempuan. Jadi huma ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, kalian sama, ya. Hunna, dia banyak, ya, perempuan. Nah, adapun yang mukhatab dan mukhatabah, ya, yang laki-laki yang diajak bicara atau kata ganti orang kedua, anta, ya, kamu laki-laki 1. Antuma ini bisa laki untuk bisa perempuan. Kamu 2 orang laki-laki ataupun perempuan, ya. Antum, kalian, kamu semua banyak, ya, laki-laki. Sedangkan yang perempuannya anti, ya, kamu perempuan. Antuma, kamu perempuan 2 orang. Antunna, kalian perempuan, ya, banyak orang. Adapun yang dhamir mutakalim, ya, ada ganti orang pertama yang berbicara ada 2. Ana artinya saya sendirian, ya. Nahnu, kami atau kita, banyak, ya. Nah, ini, ya, isim dhamir. Jadi termasuk isim ma'rifah yang pertama. Jadi yang termasuk isim ma'rifah yang pertama adalah isim dhamir, ya. Yang kedua, yang termasuk isim ma'rifah adalah alam, isim alam, atau disebutkan dengan nama, ya, atau panggilan atau nama, ya. Isim alam itu nama artinya. Jadi nama ini juga ada yang nama benar, ya, nama asli, ada nama panggilan, julukan, ada nama gelar, ya. Ini ada 3, ya. Ada isim asli, yang nama asli, ada kunyah, ya. Biasanya kan abu atau ummu, ya. Bahasa Arab, orang Arab biasa menamakannya, kalau anaknya yang pertama biasanya Haitham, ya, maka dijuluki Abu Haitham, ya. Umar berarti Abu Umar. Anaknya yang pertama Umar, maka dia dijuluki Abu Umar, bapaknya Umar, ya.
Nah, yang pertama isim yakni Muhammad, Aisyah, ya. Umar, Zaid itu nama asli ya. Yang kedua kunyah diawali dengan Abu dan Ummu ya. Itu Abu Muhammad, Ummu Muhammad ya. Ya. Jadi julukan bagi seorang bapak yang punya anak ya, biasa yang pertama. Makanya Rasulullah dijuluki dengan Abul Qasim. Bapaknya Qasim karena anak pertama dari Rasulullah adalah Al-Qasim. Maka Rasulullah dijuluki dengan Abul Qasim. Ya. Demikian. Kemudian yang ketiga laqab, gelar. Gelar ada namanya Syamsuddin, sinar agama. Ada Syekhul Islam, ya, Nasiruddin, penolong agama. Syekhul Islam julukan bagi Ibnu Taimiyah, ya, gurunya Islam. Ada lagi Hujjatul Islam Al-Ghazali, ya. Itu juga namanya laqab, gelar ya. Jadi ada 3, ini semua termasuk alam ya. Isim alam atau nama ya, itu termasuk isim ma'rifah ya. Yang ketiga yang termasuk isim ma'rifah adalah isim isyarah, kata tunjuk ya. Ada dekat, ada jauh ya. Ya. Yang pertama, yang dekat, qarib ya. Itu hadhihi, ini ya. Karena ini dekat berarti. Hatani 2 berarti. Hadhihi, ini 1 ya. Hatani, ini yang muannas ya. Yang perempuan. Hadhihi, hatani, hataini, haula. Ya. Itu umum. Haula ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Mudzakarnya hadza, ini untuk laki-laki ya, hadzani ya, untuk yang 2 laki-laki 2 ya. Ini 2 ya, 2 orang atau 2 benda ya. Haula ini umum ya, untuk laki-laki dan perempuan, itu yang dekat. Adapun yang jauh atau ba'id ya, zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan atau muannas ya. Yang 2-nya zanika, zainika ya, itu yang 2 ya, yang musanna. Adapun yang jamaknya ulaika ya. Ulaika ini bisa untuk laki-laki atau muzakkar dan juga bisa untuk muannas. Jadi itu artinya ya. Dzalikal kitabi, dzalikal kitabu. Kitab itu ya. Berarti itu 1 kitabnya. Kalau 2, zanikal kitabaini, kitabani ya. Itu 2. Ulaikal kutub. Berarti banyak ya, kitab-kitab itu, kutub jamak ya. Catatan untuk yang musanna dari isim isyarah adalah mu'rab. Ya, seperti hadani, hadaini ya. Mu'rab itu artinya berubah ya. Tapi yang mufrad itu tidak berubah ya. Mu'rab itu artinya akhirannya berubah, tergantung posisinya. Adapun selainnya dari musanna itu atau mufrad dan jamak, maka mabni tidak bisa berubah. Ulaika ya, itu tidak akan berubah akhirnya. Sama dengan mufrad juga, zalika tidak akan berubah. Ya, tapi kalau zanika atau ya, tanika atau hadaini itu semuanya bisa berubah atau mu'rab ya. Contoh di sini dijelaskan untuk haula dan ulaika khusus untuk menunjuk isim jamak yang berakal. Oh, untuk berakal ya. Ulaika ini bukan tidak masuk ke dalam yang benda, tapi untuk manusia. Ulaika atau haula'i muslimun, mereka ini adalah orang-orang muslim. Atau ulaika shaimat, mereka itu para wanita yang berpuasa ya. Jadi tidak bisa ulaikal kutub, tidak bisa, karena kutub atau kitab tidak bisa, tidak berakal ya. Jadi ulaika dan haula itu untuk yang berakal, itu manusia ya. Nah, termasuk isyarat huna di sini, hunaka di sana ya.
hunalika, di sana juga sama. Sama bukan summa ya. Kalau summa huruf ya. Kalau sama di sana ya. Itu isim isyarah, termasuk semuanya adalah isim isyarah, dan isim isyarah termasuk dari isim ma'rifah ya. Yang keempat, isim mausul, kata sambung ya, pernah dibahas ya sekilas kemarin. Artinya yang ya, ada alladzi untuk mudzakar, satu orang ya. Alladzi itu orang yang, satu orangnya. Alladzani, alladzaini itu untuk dua orang laki-laki ya. Jadi dua orang yang. Kalau alladzina, ini banyak ditemukan di Al-Qur'an. Alladzina itu untuk jamak laki-laki ya. Orang-orang yang ya. Nah, kalau untuk muannasnya allati. Allati itu yang satu ya. Allatani ya. Untuk dua orang yang muannas ya. Allataini sama. Allai itu jamaknya untuk muannas, atau allati ya, yang panjang itu untuk muannas ya, banyak atau jamak ya. Yang musanna dari isim mausul adalah mu'rab, yakni berubah akhirnya ya. Alladzani atau alladzaini. Kalau yang alladzi dengan alladzina tetap ya. Atau allati dengan allai, allati itu tetap mabni ya. Kalau yang musannanya berubah, allatani atau allataini, bisa allatani, bisa allataini, tergantung posisinya atau kedudukannya. Yang kelima yang termasuk isim ma'rifah ada al, kemasukan al tadi contohnya. Rajulun menjadi ar-rajulu. Rajulun artinya laki-laki, tidak jelas laki-laki yang mana, tapi ar-rajulu laki-laki itu ya, atau laki-laki tersebut. Ustadzun itu guru, tapi enggak jelas guru yang mana ya. Tapi kalau al-ustadzu maka jelas gurunya itu yang ditunjuk ataupun yang ditentukan ya. Seperti al-madrasatu itu sekolahan tersebut atau sekolahan itu. Tapi madrasatun maka itu tidak jelas sekolah yang mana. Itu contoh ya. Jadi kalau dimasukin al, huruf yang tadinya tanwin dimasukin al, yang tadinya nakirah ya menjadi ma'rifah kalau dimasukin al ya, namanya al ta'rif ya. Dan yang selanjutnya, yang keenam, mudhof kepada isim. Nah, kita sudah mengenal ciri-ciri mudhof ilaih ya. Mudhof kepada isim maka itu menjadi ma'rifah yang tadinya nakirah. Kitabun itu buku, nasi nakirah. Buku yang mana? Tapi kalau diidhofahkan, ditambahin Muhammad, kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad, maka menjadi ma'rifah, buku yang tertentu ya. Atau ditambahin dengan dhamir, kitabuhu artinya bukunya atau buku dia. Jadi makanya menjadi ma'rifah ketika diidhofahkan ya, kepada isim ya. Yang tadinya kitabun itu nakirah, masih belum jelas, tapi kitabu Muhammadun, kitabnya Muhammad, maka menjadi jelas ya. Oh, kitabnya Muhammad, bukan kitab yang umum atau yang tidak jelas. Nah, itu adalah latihan ya. Tentukan isim ma'rifah pada jumlah berikut ini ya. Isim ma'rifah. Nah, ra'aitu Muhammadan ya. Ra'aitu Muhammadan. Mana isim ma'rifatnya adalah tu ya, itu dhamir ya. Saya melihat Muhammad ya. Atau aku melihat Muhammad, maka isim ma'rifatnya ada dua. Yang pertama tu, itu namanya dhamir ya. Tu dhamir yang muttasil ya. Muhammadan itu juga termasuk isim ma'rifah. Kenapa? Karena alam nama. Jadi setiap nama itu termasuk isim ma'rifah ya. Dhamir tak ya tu artinya saya.
Ra'aitu saya melihat atau aku melihat. Tu-nya tu dengan Muhammad itu merupakan isim ma'rifah ya. Kemudian ada lagi contohnya ja'alladzi qama abuhu ya. Jadi telah datang yang bapaknya telah berdiri. Ja'a itu telah datang fi'il ya. Alladzi, nah ini alladzi ini tadi jelaskan ya. Alladzi merupakan isim mausul ya, yang isim mausul termasuk isim ma'rifah ya. Qoma itu fi'il madhi ya. Abuhu, nah abuhu itu ya termasuk juga tadi ya isim ma'rifah. Abuhu ya mudhaf ilaih ya. Ya, hu-nya itu mudhaf ilaih, abunya mudhaf ya. Abuhu bapaknya. Jadi semuanya jadi ada 3 dalam kalimat tersebut ya, yaitu alladzi tadi isim mausul ya, dhamir hu ya. Itu ya dhamir isim dhamir kata ganti ya. Hu dia kata ganti orang ketiga ghaib ya. Dan juga abu ya mudhaf ya. Dhamir itu hu ya mudhaf ke dhamir abu ya. Jadi ini ada 3 ya. Alladzi hu dan abu ya. Dalam kalimat ja'alladzi qama abuhu ya. Nah ini contoh dari isim ma'rifah ya. Isim ma'rifah isim yang tadi dijelaskan ada 6 ya. Dari isim ma'rifah ada 6, ada kata ganti atau dhamir ya. Dan ada alam ya. Alam itu nama ya. Kemudian ada kata tunjuk ya. Kemudian ada isim mausul, kata tunjuk namanya isim isyarah ya. Ada isim mausul kata sambung, ada dukhulul alif lam atau masuknya alif lam ya. Dan ada mudhaf ya, dimudhafkan atau idhofah ya. Ini ada 6 jenis isim ma'rifah namanya. Nah, selain itu yang bertanwin namanya isim nakirah. Jadi secara garis besar isim ditinjau dari jelas dan tidak jelasnya atau ditentukannya. Maka ada isim nakirah yang masih umum, yang masih tidak jelas, dan isim ma'rifah yang sudah jelas. Dan isim ma'rifah tadi jelaskan ada 6 macam ya, itu ya yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Jadi macam-macam isim berdasarkan kejelasan dan ketidakjelasan atau penentuannya ya. Demikian kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.